Indonesia yang berjudul KAA atau Konferensi Asia Afrika. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai politik luar negeri bebas aktif, pengertian politik luar negeri masa demokrasi liberal, pengertian politik luar negeri terpimpin, pengertian politik luar negeri demokrasi Orde Baru, pengertian politik luar negeri demokrasi masa Orde Reformasi. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak secara aktif. Yang kedua, pengertian politik luar negeri masa demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras asal individu tersebut. Yang ketiga, pengertian politik luar negeri terpimpin. Pengertian politik luar negeri terpimpin adalah masa kepresidenan pemula Soekarno yang berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden. Pada 12 Maret 1967, setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau Nawaksara ditolak MPKS. Yang keempat, pengertian politik luar negeri demokrasi Orde Baru. Pengertian politik luar negeri demokrasi Orde Baru adalah menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang kelima, pengertian politik luar negeri demokrasi masa Orde Reformasi adalah politik luar negeri Indonesia diawali reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat multidimensi akibat transisi pemerintah. Kita masuk kepada inti materi kita, yaitu KAA. KAA adalah Konferensi Asia Afrika. Terjadinya KAA pada 18 April 1955 sampai 24 April 1955. Terjadinya di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Latar belakang diadakan konferensi KAA adalah kesamaan nasib negara-negara Asia Afrika pasca Perang Dunia II. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar, membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Tujuan KAA adalah mengokohkan solidaritas di antara negara-negara Asia, juga mengeksploitasikan isu-isu terkait hubungan sosial, ekonomi, dan budaya di kedua benua tersebut. Tokoh-tokoh penting KAA sebagai berikut: Ali Sastro Amijoyo berasal dari Indonesia, Sri John Kotelawa berasal dari Sri Lanka, dan Muhammad Ali berasal dari Pakistan. Jawaharlal Nehru berasal dari India, Unu Burma berasal dari Myanmar. Peran Indonesia dalam KAA adalah: 1. Menyampaikan pidato pembukaan KAA. 2. Presiden Soekarno sebagai tuan rumah dan perwakilan Indonesia. 3. Memaparkan visi dan aspirasi Konferensi Asia Afrika. Hasil Konferensi Asia Afrika adalah: 1. Kerjasama di bidang ekonomi. 2. Kerjasama di bidang kebudayaan. 3. Menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Dan 4. Menciptakan perdamaian dunia.